Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat karya-Mu, buat kesempatan yang baru, kami mau mulai. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kami mau percaya di dalam Engkau. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang selamatkan aku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Katakan dengan penuh iman dan percaya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Apapun keadaanmu saat ini, sama-sama katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini jadi janji iman kami Tuhan. Kami mau katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dengan segenap hati, segenap jiwa kami mau katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan
syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu kepadaku, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami mau sembah Kau seumur hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Dengan apa kami mau balas kasih setia-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau menyelamatkan kami, Kau memulihkan kami, bahkan sembuhkan sakit kami. Yesus, tanda mujizat nyata di dalam kami. Oh, Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah di dalam kami. Pakailah kami ini, pakailah setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau satu di hatiku, hanya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan di hati kami. Hanya ada Engkau. Kami mau pastikan seumur hidup kami sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, sebab kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami akan melihat tanda-tanda mujizat nyata dalam kehidupan kami. Biar Roh-Mu bekerja lalui kami. Biar Roh-Mu bekerja melalui apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, hari kami, minggu kami, bulan kami, tahun kami dalam tangan kuasa-Mu. Sebab hidup kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi bersama. Hanya bagimu Yesus. Dan segenap hati katakan pada Dia. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu kepada kami. Segala hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya layak bagimu. Kami
sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih lagi bagaimana supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Sepanjang tahun ini, Tuhan mengajar kita untuk supaya kita betul-betul memahami divine destiny. Dan kita tidak sembrono, main-main. Karena apa? Kita harus fulfilling. Kita harus menggenapi rencana Allah itu dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, ada konsekuensi yang cukup berat. Oleh karena itu mari, saat ini saya ajak saudara membaca di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, dikatakan di sini orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, kalau diungkapkan dari bahasa aslinya akan lebih dalam lagi, ya. Dikatakan mithalech betumo tzadik ashrei banaf akharaf. Nah, kata mithalek itu berasal dari akar kata halak yang berarti berjalan, jalan. Dan kata tam itu artinya murni. Dan sampai diterjemahkan bersih. Kata tam itu murni, tidak ternoda. Nah, jadi maksudnya ini adalah jalan yang murni, jalan hidup yang tidak ternoda. Mithalek betumo tzadik, orang benar. Jadi jalan hidupnya orang benar, halak tadi itu artinya jalan, ya. Jalan hidup orang benar itu tidak ternoda, tam itu, ya. Nah, destiny itu adalah suatu jalur perjalanan hidup, jalan hidup seseorang. Tapi yang ditetapkan oleh Allah, itu sebabnya disebut divine destiny.
rencana Allah, ketetapan Allah dalam kehidupan seseorang. Nah, kita tahu bahwa semua dalam kehidupan ini punya jalur destiny, punya jalan kehidupan. Ada orang mengatakan, oh itu jalan hidupnya nggak benar, oh itu jalan hidupnya begini, begitu, dan seterusnya. Karena memang ini adalah jalur destiny tersebut. Divine destiny yang harus kita fulfill, yang harus kita genapkan. Ya. Nah, di sini dikatakan mengenai jalan hidup. Nah, kata mithalek itu sebetulnya kalau diungkapkan dari tata bahasanya itu dalam bentuk hitpael. Hitpael itu menunjukkan refleksif. Refleksif itu adalah sesuatu yang mengarah kepada diri sendiri, mengenai diri sendiri, ya. Jadi dikatakan sini jalan hidup orang benar, mithalek, jalan hidupnya itu mengenai diri sendiri, tergantung dari dirinya sendiri. Jadi bukan dipengaruhi apa, siapa, dan sebagainya. Tapi mengenai dirinya sendiri, jalan hidupnya sendiri ini loh. Mithalek. Betumo sadik. Ya. Nah, inilah divine destiny tersebut. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan Ashrei Banaf Akharaf. Nah, ini yang penting. Karena ternyata jalan hidup seseorang itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan next generation. Makanya dikatakan mithalek betumo tsadik ashrei banaf akharaf. Orang benar yang secara literal begini, orang benar yang dengan aktif melangkah, memilih melangkah untuk dirinya sendiri dalam kemurnian tanpa noda, ashrei banaf akharaf, maka keturunannya itu bahagia. Kata banaf itu dari ben, itu sons, anak-anak. Anak-anaknya. Ashrei itu dikatakan diberkati, berbahagia. Akharaf itu artinya next, sesudahnya. Berikutnya. Jadi, tadi ada orang benar yang memilih bagi dirinya untuk berjalan tanpa noda, bersih di hadapan Tuhan, hidup benar, maka anak-anaknya sesudahnya itu akan diberkati, akan berbahagia. Nah, ini sesuatu yang penting, yang seringkali kita sepelekan begitu saja. Kita meremehkan. Ini firman Tuhan ini memberikan suatu peringatan yang sangat penting. Bukan saja bagi diri kita sendiri, supaya bisa fulfilling divine destiny, tetapi akan membawa dampak kepada next generation, yang kemudian disebut sebagai keturunan atau anak cucu kita.
Sudah jelas semua orang pasti mendambakan, merindukan keturunannya, anak cucunya berbahagia dan hidup baik. Tetapi itu tidak terjadi begitu saja. Ternyata firman Tuhan katakan, Banaf Akharaf itu, keturunan sesudahnya, anak-anaknya sesudahnya, Banaf dari Ben, ya, son, anak-anak itu akan asyrei, diberkati, berbahagia, berhasil, kalau generasi sebelumnya, mithalek, jalan hidupnya, itu bersih, tidak ternoda, tam. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat penting, yang seringkali tidak dipahami. Banyak orang cuma mikir dirinya sendiri saja. Pokoknya saya mau begini ya begini, saya mau A ya A, saya mau B ya B. Suka saya, mau saya. Lu hati-hati. Ada next generation nanti yang akan menuai nanti dari benih yang kita tabur ini. Jadi kita jangan berpikir bahwa pokok untuk saya sendiri, pokok aku untung. Walaupun aku melakukan hal-hal yang tidak bersih dan sebagainya, pokoknya aku untung dan seterusnya. Lu hati-hati. Karena ada kaitan erat dengan next generation ini. Kita lihat di sekeliling kita. Tidak sedikit anak-anak yang terlantar dan sebagainya. Itu bukan kebetulan. Tapi itu akibat dari sesuatu. Firman Tuhan katakan kok kalau anaknya orang benar dan jalan hidupnya yang menjalani hidup dengan benar, maka akan berbahagia itu anak-anaknya itu. Coba kita cek di dalam Mazmur 112. Ya. Dalam Mazmur 112, kita baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan di sana, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan seterusnya. Ya, luar biasa. Dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Berbahagialah keturunannya. Ini karena apa? Karena ada generasi yang memilih untuk berjalan di jalur koridor divine destiny. Untuk fulfilling divine destiny ini. Nah, dengan demikian, maka next generation-nya, firman Tuhan katakan, diberkati dan berhasil. Nah, seperti tadi sudah saya singgung bahwa semua orang mendambakan adanya keberhasilan, keturunan yang baik, berbahagia, diberkati, berhasil. Nah, kalau mau itu, ayo kita berjalan di jalur koridor divine destiny. Berjalan murni, bersih, tidak ternoda. Maka next generation akan diberkati. Dan kita tidak boleh
acuh tak acuh dalam hal ini. Ada banyak orang yang masa bodoh. Pokoknya aku hidup untuk saya. Loh, ada next generation. Hati-hati. Kalau kita sembrono dalam hal ini, sudah tidak fulfilling divine destiny, hidup tidak dalam jalan hidup yang bersih, akibatnya anak cucunya akan menderita. Jadi bukan cuma dirinya sendiri, tapi akan menyengsarakan next generation. Tidak ada orang yang kepingin seperti itu. Oleh karena itu mari saat ini berjalan di jalur destiny. Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Luar biasa. Di luar sana kita melihat berapa banyak orang yang meminta-minta roti, terlantar hidupnya. Kalau kita kembali ke firman Allah, itu adalah konsekuensi, suatu akibat dari generasi sebelumnya yang tidak fulfilling divine destiny, yang jalan hidupnya tidak berada di jalur koridor divine destiny. Jelas firman Allah katakan kok, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, terlantar, ditelantarkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Tadi dalam pasal 112 dikatakan, orang benar, anak cucunya akan diberkati. Dalam Amsal tadi, pasal 20 ayat 7 dikatakan, Ashrei banaf akhraf. Anak-anak sesudahnya, next generation-nya, akan diberkati. Nah, oleh karena itu, mari pagi hari ini, kita belajar sesuatu yang penting saat ini. Mengenai next generation dan sebagainya, itu otomatis akan terjadi itu, dan pasti itu janji Allah. Tapi urusan kita sekarang adalah fulfilling divine destiny. Mari kita berjalan di dalam destiny Tuhan. Tetap berada di jalur koridor destiny Allah. Hidup taat setia kepada Tuhan. Maka nama Yesus akan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik untuk kami. Berkat-Mu dilimpahkan atas setiap kami semua. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Kami sehat. Kami berkemenangan. Kami terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang-orang yang fulfilling divine destiny. Amin.